Bab 21. Desertir? Wu Jianfeng tampak tenang, tetapi perilakunya membuat para rekrutan ingin menggunakan sepatu mereka untuk mengukur wajahnya. "Tuan, saya bukan orang yang tidak berguna," kata salah satu rekrutan. "Laporkan, saya juga tidak," imbuh yang lain. Kenyataan membuktikan bahwa ada beberapa orang yang tidak yakin. Hal ini wajar, mengingat mereka semua masih muda, pemarah, dan impulsif. Mereka pernah disebut orang tak berguna dan tuan muda, dipermalukan seperti ini. Mereka yang memiliki kekuatan dan pondasi serta merasa mampu bertahan, semuanya mengambil inisiatif untuk berbaring dan melakukan push-up. Wang Ye terdiam. Anak-anak muda ini belum pernah merasakan kejamnya kenyataan hidup di masyarakat. Situasinya sungguh tak tertahankan. 100 push-up terasa berat bagi Wang Ye. Sekalipun ia sudah dewasa, seorang pria tua licik yang telah dicambuk oleh masyarakat, bukan berarti ia tak punya nyali dan amarah. Tapi, tidak, tangannya masih terasa sakit. Fondasi tubuhnya terlalu lemah sebelumnya, dan ia pasti tak akan mampu menyelesaikan 100 push-up lagi. Untungnya, Wang Ye bukan satu-satunya yang tidak bergerak. Hanya 8 atau 9 rekrutan yang memilih untuk berbaring. Namun, Wu Jianfeng tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Melihat tidak ada orang lain yang berbaring, ia tampak pantas dipukuli. Hanya beberapa ini. Nada dan ekspresi Wu Jianfeng penuh dengan sarkasme saat dia melihat rekrutan yang tersisa yang masih berdiri. Ini benar-benar semakin buruk dari generasi ke generasi. Jika itu di masa lalu, aku harus membuktikan diri bahkan jika aku harus mati untuk menghindari ejekan seperti ini. Tapi lihat dirimu sekarang. Wu Jianfeng menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya seolah-olah dia bosan. Baiklah, baiklah. Bagaimanapun, aku tidak akan menjatuhkan kalian di masa depan. Sekarang, kalian lebih suka dipanggil tuan muda dan sampah olehku. Letakkan tangan kalian di kepala dan berjongkoklah. Jangan biarkan aku melihat kalian berdiri berseragam lagi. Aku tidak tahan melihat orang-orang tak punya nyali memakainya. Tuan, saya bukan tuan muda, seorang rekrutan angkat bicara. Persetan, aku akan melakukannya bahkan jika aku mati, imbuh yang lain. Aku bukan sampah, seru rekrutan ketiga. Kali ini, kata-kata Wu Jianfeng benar-benar menyengat semua orang, dan tidak ada seorang pun yang tahan lagi, termasuk Wang Ye, yang langsung menghantam beton lagi. Meskipun dia tahu ini provokasi, unjuk kekuatan, dan upaya yang disengaja untuk memprovokasi mereka, kata-kata ini sungguh tidak mengenakan untuk didengar. Menaruh tangan di kepala dan berjongkok? Jika dia bisa menanggung penghinaan seperti itu, mengapa dia masih menjadi prajurit di sini? Tentu saja, tidak semua orang memiliki keberanian dan tekad untuk menghadapi situasi seperti itu. Beberapa orang benar-benar merasa tidak mampu. Selain itu, tidak semua orang punya nyali. Beberapa bahkan dipaksa menjadi tentara oleh keluarga mereka. Misalnya, jika Wang Ye tidak terlahir kembali, ia pasti akan dipaksa masuk ke kehidupan ini. Kini, saat para prajurit satu persatu jatuh ke tanah, masih ada beberapa yang tetap berdiri. "Kau masih laki-laki? Turun!" teriak Wu Jianfeng kepada para rekrutan yang tersisa. "Sang Han, apakah kamu tuli?" salah satu pemimpin regu rekrutan baru membentak. "Dia sudah mengatakannya sampai sejauh ini, bagaimana mungkin kau masih bisa berdiri?" tambah pemimpin regu lainnya. Pada saat ini, salah satu rekrutan berbicara dengan ekspresi kesakitan, "Ketua kelas, aku. Tanganku kehabisan tenaga." Dia benar-benar tak tahan lagi. Sebenarnya, 100 push-up tadi semuanya diam-diam dan beberapa sudah bangun sebelum selesai. Lagi pula, tidak ada yang benar-benar menghitungnya satu persatu. Mereka semua menghitung sendiri-sendiri, dan para pemimpin regu biasanya mengawasi mereka. "Rusak? Apa kau mau mati?" Wu Jianfeng mencibir. "Aku cuma mau bilang satu hal sekarang. Kalau kau masih laki-laki, tiarap saja. Kalau tidak, enyahlah sekarang juga. Aku tidak mau pengecut sepertimu." Ia meludah ke wajah rekrutan itu. Seketika, wajah rekrutan itu memerah. Ia melihat sekeliling, ke arah para rekrutan yang sedang push up, tetapi jelas-jelas menguping. Ia tak tahan lagi. "Aku." Ia masih berdiri di sana, tak tahu harus berbuat apa. Setelah tertegun beberapa detik, ia tak memilih untuk berbaring. Malah, ia lari terbirit-birit. "Bajingan, kalau lari sekarang, kau akan jadi desertir." Berhenti di situ,
Kau dengar aku? Teriak pemimpin regu veteran itu ke arah ia berlari. Namun di sisi lain, rekrutan itu sepertinya tidak mendengarnya dan berlari sangat cepat. Sialan, bajingan itu. Raut wajah Wu Jianfeng berubah muram. Tunggu apa lagi? Dua orang, ikut aku dan kejar mereka. Tepat pada saat itu, sebuah pintu terbuka di lantai pertama asrama, dan instruktur itu segera berlari keluar. Meskipun awalnya ia berbaring dan mendengarkan musik, ia kemudian mendekat ke jendela dan mengamati situasi di luar. Melihat situasi ini, sang instruktur tahu ia tak bisa terus bersembunyi dan menonton pertunjukan. Ia berteriak dan mengejar mereka. Ia tak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Meskipun ini camp, mereka tak bisa lari kemana-mana. Ada petugas yang berjaga di gerbang camp, jadi mustahil bagi mereka untuk keluar begitu saja. Namun, jelas mustahil bagi mereka untuk berlarian membabi buta seperti ini. Kalian mau jadi desertir juga? Ayo bergerak. Sialan. Dasar tentara pengecut. Wu Jianfeng tiba-tiba berteriak pada para rekrutan yang tergeletak di tanah lagi. Sabuk kulitnya menampar udara. Setelah berteriak, Wu Jianfeng berbalik dan pergi. Tentu saja, Wu Jianfeng tidak mengejar rekrutan itu. Sebaliknya, ia berbalik dan kembali ke asrama di belakang. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada prajurit yang melarikan diri, ia akan bertanggung jawab sebagai kapten. Namun, instruktur telah membawa dua veteran untuk mengejarnya, jadi ia tidak perlu khawatir. Kini, Wu Jianfeng harus menjaga martabatnya. Mustahil baginya untuk merusak citranya sebagai pemimpin yang tangguh dan tegas hanya karena seorang prajurit. Di luar gedung asrama, semua rekrutan sudah berbaring di tanah dan terus melakukan push-up. Kutukan para mantan prajurit terus naik dan turun. Namun kali ini, meskipun Wu Jianfeng sedang memarahi mereka, jika seseorang benar-benar tidak dapat melakukannya lagi, ia akan membiarkan mereka beristirahat selama 20 hingga 30 detik sebelum memarahi mereka lagi dan membuat mereka bangkit untuk melanjutkan. Wang Ye berhasil menyelesaikan 100 push-up tanpa dimarahi di tengah jalan. Meskipun tangannya sangat lelah, setiap kali ia tidak bisa melakukannya, ia bertahan dan beristirahat selama lebih dari 10 detik sebelum melakukan beberapa push-up sekaligus dan melanjutkan istirahatnya. Ia hampir menyelesaikan 100 push-up. Terlebih lagi, karena waktu istirahatnya tidak lama, Wang Ye menyadari bahwa 100 push-up ini menambah 2 poin pengalaman, yang cukup melegakan. Beberapa menit kemudian, para pelari yang tadinya berlari 3.000 meter, masih terus berlari, sementara orang-orang di depan gedung asrama akhirnya menyelesaikan 100 kali push-up dengan sedikit istirahat. Dari 3 sersan dan komandan peleton, 2 orang yang tersisa tidak terus mengganggu semua orang. Mereka segera mengumumkan pemecatan mereka. Begitu mereka diberhentikan, Wang Ye melihat arlojinya. Saat itu baru pukul 4.50 pagi, yang berarti baru 20 menit sejak peluit dibunyikan untuk mengumpulkan mereka. Memang tidak lama, tetapi mereka semua tersiksa dengan sangat parah. Setidaknya, rasa kantuk mereka telah hilang. Ini baru hari pertama. Gak akan begini selamanya, kan? Gumam salah satu rekrutan sambil naik ke atas. Saya merasa kehidupan saya tidak akan baik di masa depan, seru rekrutan lainnya. Konyol sekali. Kemarin aku bilang ke ibuku kalau pemimpin regu veteran itu merawatku dengan baik, kata seorang rekrutan, suaranya gemetar seolah hendak menangis. Suaranya bergema di antara halayak, dan tak lama kemudian orang lain pun ikut menimpali. Siapa yang tidak? Aku menyesal sekarang. Dasar tukang bohong tua. Kalian lambat sekali naik ke atas. Apa yang kalian lakukan? Mau turun dan lari 100 lagi? Terdengar suara gemuruh dari lantai bawah, dan semua rekrutan mempercepat langkah mereka di koridor. Bab 22. Selimut lipat, peningkatan keterampilan pertama. Kakak, terima kasih untuk saat ini. Saat memasuki asrama, Wang Ye ditepuk bahunya. Ternyata Wan Baojiang juga sudah melakukan 300 push-up. Faktanya, orang ini sangat tangguh hari ini, meskipun dia tampaknya dihukum berat. Namun faktanya, yang lain juga telah membuat 200. Yah, sebagian besar orang di kelas 5 hanya mengerjakan 150. Merenungkan bencana ini, sepertinya kelas 5 telah diuntungkan. Wang Ye berbalik dan tersenyum, kau sudah memanggilku kakak, jadi apa ini? Jawaban Wang Ye membuat Wan Baojiang tertegun sejenak, tetapi ia segera pulih dan menjawab, baiklah, kita bersaudara sekarang. Jika ada yang kau butuhkan nanti, beritahu aku saja.
Kita tidak perlu membicarakan hal lain. Jika ada yang menindasmu, aku pasti akan membantumu. Ia mengulurkan tinjunya, menunjukkan rasa persahabatan. Wang Ye tak ragu membalas tos adik barunya. Haha. Makasih, katanya, percaya pada karakter adiknya, yang sudah ia amati. Meskipun agak belak-belakan dan keras kepala, dia tipe orang yang menepati janjinya. Saat Deng Hai memasuki asrama, Wang Ye dan Wan Baojiang menyambutnya dengan hangat. Deng Hai tampak agak malu dan meminta maaf kepada semua orang. Namun Wang Ye segera meyakinkannya, tidak perlu minta maaf, kami seharusnya berterima kasih. Seperti yang kalian lihat, kami hanya berhasil melakukan 150 push-up, sementara kelas lain melakukan 200. Gu Yingnan menimpali sambil tersenyum getir. Benar. Kita semua tahu kau hanya kurang beruntung karena menjadi sasaran. Kau tidak sengaja mencoba mengganggu kami hari ini. Wang Ye mengangguk setuju, bersyukur memiliki teman sekelas yang pengertian. Saat mereka berjalan menuju tempat tidur, salah satu teman sekelas tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sial, kalau kita harus mengerjakan beberapa lusin lagi, aku bahkan ragu bisa tidur sekarang. Dia naik ke tempat tidur, siap untuk kembali tidur, meskipun dia bahkan tidak mengantuk. Namun, di luar masih gelap, dan bahkan belum jam 5. Wang Ye menyarankan, "Hei, kenapa semua orang tidak duduk dulu? Ketua kelas belum datang, jadi kita belum tidur dulu." Ia merasa hari itu belum berakhir. Meskipun mereka telah melalui banyak hal, Ye Sanxi belum juga tiba. Jika ia datang terlambat dan melihat semua orang sudah tidur tanpa menunggunya, itu bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Wang Ye tidak menginginkan hukuman lagi. Karena misi telah tercapai, tak perlu lagi pamer. Lebih baik merasa nyaman untuk sementara waktu. Ya, kau benar. Ayo kita duduk di ranjang bawah dulu. Saat ketua kelas datang, kita akan langsung berdiri. Peringatan Wang Ye mengejutkan semua orang, dan mereka segera menurutinya. Sebenarnya, semua orang menyimpan dendam terhadap Ye Sanxi saat itu. Namun, mereka takut Ye Sanxi akan muncul kapan saja. Jika dia mendengar keluhan mereka, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, setiap orang harus menekan rasa dendamnya. Semuanya pergi ke asrama dan tinggal di sana. Raungan pemimpin regu veteran itu terdengar dari luar pada saat itu. Di lantai bawah, sekelompok pemimpin regu veteran berdiri bersama, kecuali 2 orang yang belum kembali dari pencarian bersama instruktur. Melihat kelompok pemula ini, saya jadi bernostalgia. Rasanya seperti melihat diri saya sendiri dari tahun lalu, ujar salah satu veteran. Nak, kamu susah banget dihadapi waktu itu. Aku ingat dulu aku yang nangkap kamu, timpal yang lain. Para veteran berasal dari berbagai angkatan. Yang termuda di antara mereka adalah prajurit kelas 1 yang baru bertugas tahun lalu. Yang tertua pernah menjalani 4 periode bintara. Baiklah, jangan berlama-lama di sini. Sudah hampir waktunya. Aku akan menyalakan lampu. Ayo naik, kata pemimpin regu, mendesak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, salah satu prajurit berpengalaman sedang memimpin sekelompok rekrutan menuju lapangan. Ia baru tiba kemarin dan bahkan tidak tahu di mana letak lapangan, jadi ia harus menunjukkan jalannya. 2 prajurit lainnya pergi bersama instruktur untuk mengejar Zhang Han. Para veteran lainnya sengaja tinggal di bawah untuk sementara waktu, memberi kesempatan bagi mereka untuk naik dan menunjukkan pengaruh mereka lagi. Ini sudah menjadi rutinitas, dan ini adalah rencana pelatihan yang telah dirumuskan sejak lama. Para rekrutan baru yang menunjukkan kekuatan mereka bukanlah acara satu kali. Mereka akan menjalani proses penjinakan selama 3 bulan ke depan. Tak lama kemudian, sekelompok veteran naik ke atas bersama-sama. Tak lama kemudian, suara-suara teguran terdengar dari berbagai asrama. Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu berbaring di tempat tidur? Sudah kubilang kau boleh tidur? Turun ke sini. Suara dari luar terdengar samar-samar di asrama kelas 5. Para rekrutan lain tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Wang Ye. Jika Ye Sanxi tidak hadir, mereka pasti sudah berterima kasih padanya. Jika bukan karena pengingat Wang Ye tadi, mereka pasti akan dimarahi Ye Sanxi seperti kelas-kelas lain. Lumayan. Kamu tahu harus menungguku. Ye Sanxi sedikit terkejut. Faktanya, Ye Sanxi telah menyiapkan kata-kata dan adegan dalam pikirannya untuk kelakuan buruk para rekrutan itu. Sayangnya, ia tidak sempat menggunakannya. Begitu mereka masuk, ke-10 rekrutan itu langsung berdiri tegak.
Bagaimana mungkin ia masih bisa marah dalam situasi seperti ini? Sebaiknya dia langsung saja ke intinya. Baiklah, kemarilah. Aku akan mengajarimu cara melipat selimut. Tidur pun mustahil, meskipun belum jam 5 pagi. Karena mereka sudah bangun, mereka tidak bisa membiarkan semua orang terus berbaring. Para rekrutan memasuki pelajaran pertama mereka hari itu. Wang Ye telah mengetahui hal ini sebelum mereka meninggalkan asrama. Saat mereka sedang mengikuti pelajaran, sekelompok rekrutan segera mengepungnya. Ye Sanshi tidak banyak bicara, tetapi ia menunjukkan cara melipat selimut dengan benar di tempat tidurnya sendiri. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan menunjukkannya sekali, kata Ye Sanshi sambil mulai melipat selimut. Ia pertama-tama menyesuaikan posisi selimut dan menekannya hingga rata dengan tangannya. Gerakannya lambat, dan ia berbicara sambil bekerja. Untuk melipat selimut dengan benar, pertama-tama kita harus mengeluarkan udara di dalamnya dan merapikan sudut-sudutnya agar seluruh selimut benar-benar rata tanpa kerutan. Lalu, lipat di sepanjang jahitannya, Ye Sanshi menjelaskan secara detail. Ia melipat selimut perlahan agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Hanya dalam semenit lebih, selimut itu terlipat menjadi persegi, menyerupai sepotong tahu. Namun, pekerjaan Ye Sanshi belum selesai. Ia menggunakan tangannya untuk menghaluskan kerutan dan kartu untuk merapikan sudut-sudut selimut. Jelas, serunya. Ya, jawab para rekrutan itu serempak. Ketua kelas, kamu luar biasa. Ini selimut terindah yang pernah kulihat seumur hidupku, puji salah satu rekrutan. Memang, ini seperti sebuah karya seni. Kalau selimutku seperti ini, aku nggak akan tega menutupinya, tambah yang lain. Meskipun masih ada rasa kesal terhadap Ye Sanshi, semua orang tak kuasa menahan diri untuk memuji karyanya. Selimut lipatnya sungguh mengesankan berbentuk persegi, dengan tepi dan sudut yang tajam, seperti batu bata. Wang Ye agak linglung dan tidak ikut memuji. Begitu Ye Sanshi selesai melipat selimut, sebuah pesan muncul di benak Wang Ye. Tuan rumah telah menerima pelatihan dari seorang veteran tentang cara melipat selimut. Poin pengalaman J5. Keterampilan melipat selimut tuan rumah telah meningkat 1 tingkat. Dalam sekejap, Wang Ye memperoleh pemahaman lebih baik tentang cara melipat selimut militer, karena sebagian pengalaman telah menyatu dalam pikirannya. Bab 23. Mau membakar rokok? Baiklah, kalian boleh kembali. Serahkan urusan ini padaku, kata instruktur itu kepada Komandan Regu dan Komandan Peleton ketiga Zhang Han. Di sudut perkemahan, Zhang Han akhirnya tertangkap dan ditekan ke tanah. Instruktur datang dan meminta kedua prajurit untuk melepaskan Zhang Han. Berhenti lari. Apa kau benar-benar ingin jadi desertir? Ketua kelas, yang sebelumnya memarahi Zhang Han, membisikkan pengingat di telinganya, menahan amarahnya. Gaya militer menuntut disiplin yang ketat, meskipun itu berarti rutinitas. Meskipun marah, ia tak bisa menghajar Zhang Han. Ia tetap harus menjaga keseriusannya. Zhang Han sudah pernah mencoba melarikan diri, dan jika dipukuli lagi, dia mungkin benar-benar akan pulang. Dia berstatus militer, dan pulang akan merepotkan baginya. Namun, memukul Zhang Han akan memengaruhi karir militer sang instruktur. Ia harus menulis refleksi diri, dan hal itu berpotensi membahayakan masa depannya di militer. Begitu kedua prajurit berpengalaman itu melepaskannya dan berdiri, Zhang Han tetap tergeletak di tanah, masih terengah-engah. Kang Hua duduk di sampingnya dan mengeluarkan sebungkus rokok. Kamu merokok? Mau satu? Zhang Han tidak menjawab, masih berusaha mengatur napas. Kamu jangan kabur. Gak ada gunanya, kata Kang Hua sambil menawari Zhang Han sebatang rokok. Zhang Han menggelengkan kepala dan duduk. Ia menatap Kang Hua dan berkata, terima kasih, tapi aku tidak merokok. Kang Hua mengangguk dan menyingkirkan rokoknya. Terserah kau saja. Tapi kau harus pikirkan alasanmu di sini. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun. Pembawa acara, Wang Ye. Kekuatan, 0,9. Kecepatan, 1. Daya tahan, 0,9. Visi, 0,9. Memori, 1,3. Reaksi 1,1. Ruang penyimpanan, 1 meter kubik. Keterampilan, duplikasi selimut level 2, 0,20, off-road ringan 3 km level 1, 5/10, push-up level 1, 4/10.
Poin keterampilan, 1. Di asrama 205, Wang Ye membentangkan selimutnya dan memeriksa daftar atributnya sambil menekannya dengan kedua tangan. Angka kardinalnya tetap sama, tetapi ia tidak terkejut. Melipat selimut bukanlah keterampilan yang dapat meningkatkan kebugaran fisik atau kemampuan lainnya. Oleh karena itu, wajar saja jika peningkatan tersebut tidak meningkatkan atribut-atribut dasar ini. Namun, ada peningkatan lain. Saat naik level sebelumnya, ia merasakan arus hangat mengalir melalui pikiran dan tangannya. Hasilnya, tangan Wang Ye kini jauh lebih stabil. Peningkatan ini tidak tercermin dalam data dasar, tetapi nyata. Sebagai contoh, sebelum peningkatan kemampuan, ketika Wang Ye mencoba menggambar garis lurus di atas kertas dengan pena, ia kesulitan. Garisnya mungkin akan bengkok. Namun, sekarang ia jauh lebih percaya diri dengan kemampuannya menggambar garis lurus. Peningkatan ini merupakan hasil dari tangannya yang stabil, yang menunjukkan bahwa kontrolnya terhadap anggota tubuhnya telah meningkat. Perbaikan ini juga dapat diterapkan untuk melipat selimut militer menjadi 3 bagian dan memperbaikinya menjadi 7 bagian. Meskipun tampak sederhana, pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan perhatian terhadap detail. Kemampuan melipat selimut menjadi balok tahu yang sempurna merupakan bukti peningkatan kendali Wang Ye atas tangannya. Pada akhirnya, mengembangkan keterampilan lebih penting daripada menyempurnakan seni melipat selimut. Ah, ada apa dengan selimut ini? Wang Ye terkekeh mendengar keluhan Gu Yingnan, lalu melirik selimutnya yang terlipat. Selimutnya memang tidak sedatar dan sekotak milik Ye Sanshi, tapi tetap saja lumayan. Ye Sanshi memberikan tips bermanfaat, mengingatkan mereka untuk menekan udara di dalam dan memadatkan kapas untuk mendapatkan bentuk balok seperti tahu yang sempurna. Hal ini terutama penting untuk selimut baru yang belum digunakan. Ye Sanshi berbaring di tempat tidurnya tanpa selimut. Itu menjadi pengingat bahwa di ketentaraan, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan atau bersantai. Prioritasnya adalah menyelesaikan tugas dan mengikuti perintah, meskipun itu berarti mengorbankan kenyamanan pribadi. Selimut itu diletakkan di kepala tempat tidur agar semua orang bisa menggunakannya sebagai referensi. Sementara itu, ia bersandar di dinding, tubuhnya terbalut mantel militer katun. Saat itu, ia mendengar keluhan Gu Yingnan. Ia membuka mata dan berbicara sebelum menutupnya kembali. Jangan bicara. Aku mau tidur. Ketua kelas, boleh minta air? Deng Hai menatap Ye Sanshi yang memejamkan mata. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya dengan lembut, seorang veteran dari kampung halaman saya bilang kalau melipat selimut itu tidak mudah. Ye Sanshi membuka matanya lagi dan menoleh ke arah Deng Hai yang berdiri di samping tempat tidur. Ia meraih bantal dan melemparkannya ke arah Deng Hai, sambil berkata, anak nakal, berhentilah memikirkan omong kosong ini. Bantal itu mengenai Deng Hai, dan Ye Sanshi pun melampiaskan amarahnya. Setelah tenang, Ye Sanshi mengganti topik pembicaraan dan menatap Deng Hai, lalu berkata, kamu boleh ambil air kalau mau, tapi percayalah, dengan selimut barumu, airnya tidak bisa sampai ke permukaan. Kamu harus membasahi kapas di dalamnya. Tapi, kalau kapasnya basah, dan kamu tidak punya selimut untuk menutupi diri di malam hari, atau kalau kamu sakit, jangan harap aku akan mengizinkanmu pergi. Deng Hai terkejut dan menjawab, Tiba-tiba, Deng Hai, yang masih memegang bantal yang dilempar Ye Sanshi, merasa sedikit canggung. Ia tidak memikirkan konsekuensi membasahi kapas di dalam selimut. Ia hanya memikirkan veteran yang dikenalnya sebelum bergabung dengan tentara dan bertanya-tanya apakah ia bisa memanfaatkan trik itu. Namun, setelah diingatkan Ye Sanshi, ia langsung menyadari kesalahannya. Ia hanya punya satu selimut, dan selimutnya sudah basah. Ia tidak bisa tidur tanpa selimut. Saat itu bulan Desember, dan meskipun bukan musim terdingin, suhu di tengah malam masih sekitar 10 derajat Celcius. Mereka bahkan belum diberi mantel militer, jadi rasanya mustahil membayangkan Ye Sanshi menggunakannya sebagai selimut. Deng Hai mengangguk dan berkata, baiklah. Aku akan menjaga selimutku baik-baik. Ia lalu meletakkan bantal kembali di tempat tidur dan berjalan menuju dispenser air. Namun, Ye Sanshi, yang masih marah, menatap Deng Hai dan berteriak, berikan bantalnya. Ketika Deng Hai hendak memberikan bantal, Ye Sanshi merebutnya dan melemparkannya lagi. Kukatakan pada kalian semua untuk diam. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna. Gunakan tangan kalian untuk melipat dan menekan. Jika tangan kalian tidak bisa, gunakan bangku. Ada bangku kecil di bawah tempat tidur kalian. Gunakan itu sebagai pelat penekan. Itu saja yang kalian butuhkan.
Setelah Ye Sanshi mengingatkan dengan tegas, para rekrutan itu segera menemukan bangku untuk digunakan sebagai pelat penekan untuk selimut mereka. Wang Ye melakukan hal yang sama dan menundukkan kepalanya untuk mengambil bangku dari bawah tempat tidurnya. Ia juga mengambil bangku lain dan menyerahkannya kepada seorang rekrutan yang sedang mencoba turun dari ranjang atas. "Ini," katanya. "Terima kasih," jawab rekrutan itu. "Tidak masalah," jawab Wang Ye singkat. Ia tidak banyak mengobrol dan fokus menekan selimutnya dengan bangku. Keterampilan melipat selimut Wang Ye telah ditingkatkan ke level 2. Dalam pengalamannya melipat selimut, ia memiliki berbagai metode dan teknik untuk melipat dan menekan selimut. Namun, ia belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Karena Ye Sanshi telah menyarankan untuk menggunakan bangku, ini adalah kesempatan yang tepat bagi semua orang untuk menggunakannya bersama-sama. Wang Ye juga bisa mencoba metode menggosok yang ia bayangkan menggunakan bangku. Ia menekan selimut dengan kuat menggunakan bangku, memastikan untuk melipat dan menekannya dengan rapi. Sambil bekerja, ia merasa puas karena telah meningkatkan keterampilannya. Butuh waktu lama untuk melipat selimut militer baru menjadi sepotong tahu, seperti yang dipelajari Wang Ye dari video tutorial yang ditontonnya di luar. Namun, ia tahu bahwa proses ini penting untuk lebih dari sekadar mendapatkan selimut yang terlipat sempurna. Wang Ye memahami bahwa latihan melipat selimut bertujuan untuk meredam amarah para rekrutan. Sebagai rekrutan baru dengan beragam kepribadian dan latar belakang, mereka masing-masing membawa sifat dan kebiasaan mereka sendiri ke dalam kelompok. Untuk memastikan kepatuhan dan kerja sama tim, penting untuk meredam sifat-sifat individual mereka dan membentuknya menjadi unit yang kohesif. Latihan melipat selimut merupakan alat untuk mencapai tujuan ini. Bab 24. Hari pertama pelatihan. Sebenarnya, mustahil melipat selimut baru ke dalam balok tahu standar. Sekalipun kemampuan melipat selimut Wang Ye sudah maksimal, ia tetap tidak akan mampu melakukannya. Ini bukan soal teknik, melainkan soal bahan. Tentu saja, ini bukan berarti teknik tidak berguna. Jika bahannya tidak mencukupi, ia bisa melatihnya. Jika tekniknya tidak bagus, menyempurnakan bahannya akan sia-sia. Lebih lanjut, teknik dapat membantu melatih bahan dengan cepat. Misalnya, Wang Ye kini sedang membayangkan metode menggosoknya dalam benaknya. Ia membayangkan sebuah bangku di atas selimut yang terbentang, memutarnya sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan menekan kainnya. Setelah menghabiskan 7 hingga 8 menit di bawah selimut, Wang Ye mulai melipatnya dengan hati-hati dan perlahan, memanfaatkan semua pengalaman dan keahliannya. 7 hingga 8 menit kemudian, menjadi jelas bahwa kekurangan bahan memang menjadi masalah. Melihat selimut di depannya, yang masih terlihat sedikit menggembung meskipun menyerupai tahu, Wang Ye merasa agak tak berdaya. Untungnya, ia memiliki sedikit pengalaman. Dengan sebuah pikiran, ia menyadari bahwa poin pengalaman untuk keterampilan melipat selimut level 2 telah meningkat menjadi Januari 20. Wang Ye kembali membentangkan selimut, tetapi kali ini ia tidak menekannya dan langsung melipatnya kembali. Setelah melipatnya, ia hanya melakukan beberapa perbaikan kecil. Seperti yang diduga, tidak ada pengalaman yang didapat dari bermalas-malasan. Ia membuka selimut itu lagi dan melipatnya sekali lagi. Kali ini, Wang Ye mendekatinya dengan keseriusan yang sama seperti sebelumnya, hanya saja ia tidak menekannya. Seperti yang diharapkan, poin pengalamannya untuk keterampilan melipat selimut meningkat menjadi 2 poin. Sudah kuduga. Lupakan saja, aku akan melipatnya sambil menekannya. Wang Ye mendesah dalam hati. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya berfokus pada perolehan pengalaman dan peningkatan keterampilannya sambil mengabaikan pelatihan material. Jika ia tidak melipat selimut dengan benar, mustahil menghasilkan produk yang berkualitas, dan ia pasti akan menghadapi kritik di masa mendatang, betapapun terampilnya ia. Karena itu, ia tidak bisa menunda pekerjaan ini. Dengan pemikiran ini, Wang Ye kembali membentangkan selimut dan mulai menekannya dengan bangku kecil. Tentu saja, tidak semua orang memiliki pendekatan yang sama dengan Wang Ye. Banyak rekrutan lain yang merapikan selimut mereka setelah melipatnya, atau mereka baru memikirkan cara untuk menekannya setelah selesai melipat. Setiap orang memiliki metodenya masing-masing. Di tengah-tengah diskusi, beberapa siswa terlalu berisik dan dimarahi oleh Ye Sanshi karena mengganggu tidur siswa lain. Yang lain merasa telah melipat selimut sebaik mungkin, meskipun tidak sebaik ketua kelas, dan meminta Ye Sanshi untuk menilai pekerjaan mereka. Akibatnya, Ye Sanshi akan memarahi dan bahkan merobek selimut mereka yang tidak memenuhi standarnya, menggagalkan semua upaya mereka sebelumnya dalam melipat dan menyetrika.
Mereka hanya bisa terus melipat dengan penuh kepahitan. Tugas dimulai sekitar pukul 5 dan berlanjut hingga pukul 6, dengan langit di luar mulai cerah. Tiba-tiba, trompet berbunyi dari luar, dan rombongan rekrutan menjadi waspada. Tidak ada yang tidur nyenyak. Mereka begadang semalam dan bangun terlalu pagi tadi, meskipun push-up membuat mereka mengantuk. Namun, berbicara dilarang sambil melipat selimut dan tugas itu membuat beberapa orang kembali mengantuk. Pada saat itu, suara trompet yang tak terduga mengejutkan semua orang, membuat mereka gemetar. Apa yang sedang terjadi? Berkumpul lagi? Apa yang sedang terjadi? Hari itu adalah hari pertama para rekrutan di ketentaraan, dan mereka belum pernah mendengar suara trompet seperti itu sebelumnya. Tak seorang pun tahu apa artinya. Lihat langsung, ada keributan apa ini? Tanya Yesanshi dengan tenang. Baiklah, masih ada 10 menit lagi. Setelah itu, aku akan memeriksa hasilmu. Lipat dengan hati-hati. Jika kamu tidak memenuhi harapanku, tidak akan ada istirahat makan siang hari ini, ia memperingatkan. Kata-kata Yesanshi bagaikan hukuman mati, langsung membuat para rekrutan yang baru saja terbangun oleh suara bel berbunyi ketakutan. Istirahat makan siang kini telah usai. Aku sudah ngantuk, tapi kalian tidak mengizinkanku tidur siang, gerutu mereka dengan rasa kesal yang semakin besar. Meskipun Wang Ye tidak bisa mendengar isi hati para rekrutan lainnya, ia tahu bahwa mereka mungkin sedang mengutuk Yesanshi dalam hati dan bahkan mungkin melibatkan leluhur mereka. Mereka menganggapnya tidak manusiawi. Namun, terlepas dari keluhan mereka, tak seorang pun berani berlama-lama. 10 menit terakhir, semua orang memanfaatkan waktu mereka untuk menyempurnakan selimut mereka. Wang Ye pun tak terkecuali. Ia baru saja membuka selimutnya dan hendak melipatnya. Kali ini, ia segera meraih bangku dan menekan selimut itu lagi sebelum melipatnya dengan sangat hati-hati. SSST, SST. 10 menit berlalu dalam sekejap mata, dan peluit berbunyi di luar gedung. Ayo, kumpul di bawah. Yesanshi berdiri lebih dulu, tapi dia tidak langsung memeriksa selimutnya. Para rekrutan tidak berani menunda dan mengikutinya keluar. Di koridor, asrama-asrama lain berada dalam situasi serupa, dengan semua rekrutan keluar bersamaan. Tak lama kemudian, mereka berkumpul di lantai bawah dan berdiri di posisi yang sama seperti saat pertemuan pertama. Wang Ye sengaja melihat ke arah rekrutan yang melarikan diri itu. Nyatanya, bukan hanya Wang Ye, tetapi banyak rekrutan lain juga melihat ke sana sejak turun. Semua orang penasaran dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan bagaimana mungkin mereka tidak khawatir setelah apa yang baru saja terjadi. Tak seorang pun bertanya atau mengatakan apapun di asrama, dan pengawas kelas pun tak memberi mereka kesempatan. Semua orang terpaksa menanggungnya. Namun kini, saat mereka berkumpul di lantai bawah, mereka akhirnya punya kesempatan untuk memuaskan rasa ingin tahu dan melihat lebih dekat. Tak seorang pun bisa menolaknya. Hei, dia kembali. Wang Ye melihat rekrutan itu sekilas. Sepertinya dia telah ditangkap dan dibujuk untuk kembali. Wang Ye bertanya-tanya apakah dia telah dihukum karena melarikan diri sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang membuat semua orang bingung. Tetapi sayangnya, mereka tidak punya kesempatan untuk menanyakannya padanya saat ini. Wu Jianfeng muncul kembali di hadapan semua orang setelah mereka berkumpul, tetapi ia tidak menyinggung kejadian sebelumnya. Seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Ia langsung ke intinya, hari ini adalah hari pertama pelatihan resmi kalian di ketentaraan. Saya tidak akan banyak bicara, hanya ingin mengingatkan kalian bahwa perusahaan rekrutmen baru adalah tempat yang penuh penderitaan. Kalian harus siap mental. Baiklah, Sersan Liu, aku serahkan sisanya padamu. Wu Jianfeng menambahkan, mendelegasikan tanggung jawab kepada Komandan Peleton Liu, yang sebenarnya adalah seorang komandan regu veteran kelas 1. Ketiga komandan peleton rekrutan tersebut merupakan komandan regu yang berpengalaman. Misalnya, komandan peleton kedua Wang Ye adalah komandan regu ke-6 di angkatan berikutnya. Selanjutnya, kita akan mulai latihan berhitung. Kita akan mulai dari regu pertama. Komandan peleton Liu berdiri di depan semua orang dan berteriak. Pada hari pertama, para rekrutan baru tidak menjalani latihan fisik apapun selama latihan pagi. Mereka memulai dengan latihan berhitung, dan para pemimpin regu akan mengoreksi formasi mereka berdasarkan tinggi badan mereka. Ingat posisi kalian masing-masing. Saat kalian berkumpul nanti, kalian akan menggunakan posisi standar ini. Sekarang, kalian dipulangkan dan dapat kembali ke asrama, perintah Komandan Peleton Liu. Semua orang tercengang mendengar kata-katanya, tetapi mereka segera mengerti maksudnya.
Baru beberapa detik sejak mereka kembali ke asrama, peluit berbunyi lagi dari lantai bawah. Bab 25. Kesempatan. Mereka bubar dan berkumpul kembali berulang kali, sambil meniup peluit setiap kali untuk mengumpulkan semua orang agar berbaris dan melaporkan jumlah mereka. Kamu nggak tahu nomormu sendiri? Rekan di depanmu bilang 5. Kenapa kamu juga teriak 5? Geram seorang pemimpin regu. Brengsek. Ada apa denganmu? Apa otakmu terbuat dari pasta? Apa kau tidak tahu apa yang terjadi setelah angka 8? Gerutu pemimpin lainnya. Mana suaramu? Apa mulutmu cuma buat makan? Bentak pemimpin ketiga. Pergilah ke sana dan teriakkan nomor kalian 100 kali. Perintah pemimpin keempat. Bicaralah. Aku tidak mendengarmu, kata pemimpin kelima. Kalian bahkan tidak punya kekuatan untuk melaporkan jumlah kalian. Bagaimana kalian bisa membela negara kita? Omong kosong. Teriak saja, teriak pemimpin ke-6. Selama setengah jam, dari pukul 18.10 hingga pukul 18.40, para rekrutan hanya melakukan apapun selain berulang kali membubarkan diri, berkumpul, berbaris, dan menghitung mundur. Kecelakaan sering terjadi, yang mengakibatkan semakin banyaknya omelan dari para pemimpin regu. Beberapa prajurit, mungkin karena gugup atau faktor lain, membuat kesalahan dalam jumlah mereka, bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali. Sersan Liu menggertakkan giginya karena frustrasi. Setelah setengah jam, tenggorokan Wang Ye terasa sakit karena berteriak 8 berulang kali. Pukul 18.40, pertemuan terakhir dibubarkan. Peluit berhenti berbunyi di lantai bawah, dan Ye Sanshi, ketua kelas, mengikuti mereka kembali ke asrama. Kita akan mulai pemeriksaan internal sekarang, Ye Sanshi mengumumkan, berdiri di pintu dengan tangan di belakang punggungnya. Ia berjalan ke tempat tidur berbingkai logam di seberang tempat tidurnya sendiri, dan Zhang Ping'an serta Gu Yingnan langsung merasa gugup. Apakah menurutmu selimutmu sudah dilipat dengan benar? Tanya Ye Sanshi sambil memperhatikan selimut Zhang Ping'an. Zhang Ping'an, yang sedikit sederhana dan jujur, merasa bingung dan bergumam, tidak, ketua kelas, itu tidak bagus. Lihat aku dan bicaralah seperti laki-laki. Jangan bicara seperti nyamuk, perintah Ye Sanshi, mendesak Zhang Ping'an untuk mengangkat kepalanya. Ya, kata Zhang Ping'an, wajahnya semakin memerah. Wang Ye tak kuasa menahan rasa simpati padanya. Kurasa kau pasti sudah belajar cara memasak makanan dari gandum. Selimutmu jadi seperti gulungan, komentar Ye Sanshi, tapi tak berpanjang-panjang. Ia lalu mengalihkan perhatiannya ke ranjang atas. Kamu juga, lihat apa yang kamu lipat. Di mana sisi-sisinya? Apakah ini tahu? Ye Sanshi bertanya pada Gu Yingnan. Ya, jawab Gu Yingnan, hatinya terasa getir. Ye Sanshi kemudian berjalan ke tempat tidur Wang Ye. Ketika dia melihat selimut yang terlipat, dia sedikit terkejut. Oh, meskipun selimut itu masih belum memenuhi standarnya, cara melipatnya jelas berada pada tingkat yang berbeda dibandingkan rekrutan lainnya. Meskipun agak menggembung, bentuk selimutnya sudah keluar, dan sudut-sudutnya juga sudah jelas. Ye Sanshi yakin, jika bukan karena masalah bahan Wang Ye, atau jika ia mengganti selimutnya, Wang Ye pasti bisa melipat balok tahu yang berkualitas. Ye Sanshi tersenyum tipis. Wang Ye, meskipun selimutmu masih jauh dari memenuhi persyaratanku, selimutmu jauh lebih baik daripada selimut mereka. Wang Ye tersenyum namun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Ye Sanshi menatap Wang Ye dan berkata, kamu juga yang tercepat dalam pertemuan darurat hari ini. Meskipun aku bisa melihat kondisi fisikmu kurang baik, itu tidak masalah. Ia lalu menepuk bahu Wang Ye sebelum menatap seluruh kelas. Prestasi Wang Ye saat ini adalah yang terbaik di kelas. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sekarang agar kau tak berpikir aku tak memberimu kesempatan. Setelah jeda sejenak, Ye Sanshi melanjutkan, di ketentaraan, sebuah regu biasanya memiliki seorang ketua regu dan seorang wakil ketua regu. Namun, perusahaan perekrutan hanya memiliki saya sebagai ketua regu dan tidak ada wakil ketua regu. Saya rasa Anda seharusnya bisa mengerti maksudnya, kan? Ketua kelas, maksudmu wakil ketua kelas akan dipilih dari antara rekrutan kita? Tanya Deng Hai langsung. Ye Sanshi menatapnya tajam. Skuad 100 kali untuk membantumu mengingat. Ingat, lain kali kau bicara, laporkan dengan benar. Mulut Deng Hai berkedut, dan ia merasa ingin menampar dirinya sendiri. Kenapa ia melompat keluar untuk menjawab?
Hebat, sekarang ia dihukum lagi. Lapor. Ya? Deng Hai segera mengoreksi dirinya sendiri, bertekad untuk menghindari hukuman lebih lanjut. Ye Sanshi tidak menunggunya selesai dan melanjutkan, Deng Hai benar. Wakil ketua regu memang akan menjadi rekrutan, dan tidak akan lama untuk memutuskan. Biasanya, mereka akan menjalani pelatihan sekitar seminggu sebelum penunjukan wakil ketua regu. Kecuali jika wakil ketua regu berkinerja buruk, ia tidak akan digantikan di masa mendatang. Ye Sanshi menjelaskan sambil mengamati reaksi para rekrutan. Respons para rekrutan itu berbeda-beda, ada yang langsung mengangkat kepala dan membusungkan dada sementara yang lain menatap langsung ke arah Wang Ye. Jelas bahwa penampilan Wang Ye dan makna di balik kata-kata Ye Sanshi sudah jelas. Jika semua orang tidak bekerja keras, Wang Ye akan terpilih sebagai wakil ketua regu kelas 5. Saya tahu beberapa dari kalian mungkin belum mendaftar menjadi tentara secara sukarela. Beberapa dari kalian mungkin berbohong tentang tujuan kalian tadi malam. Tapi itu tidak penting. Yang ingin saya sampaikan adalah, jika kalian ingin maju di militer dan memiliki masa depan yang lebih baik, langkah pertama adalah menjadi wakil ketua regu di perusahaan perekrutan. Mulai dari perusahaan perekrutan, kalian bisa berusaha untuk menjadi yang terbaik dan berprestasi. Sekarang setelah menjadi wakil ketua regu, dia selangkah lebih maju. Jika kalian berkinerja baik, kalian akan memiliki kesempatan untuk dinilai sebagai rekrutan berprestasi, dan ini akan meningkatkan peluang kalian untuk ditugaskan di perusahaan yang baik. Ketika kalian menjadi prajurit kelas 1 tahun depan, kalian juga akan memiliki kesempatan untuk resmi menjadi wakil ketua regu. Kalian bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bergabung dengan partai dan menjadi tulang punggung yang perlu dibina. Perkataan Ye Sanshi tenang, tetapi Wang Ye dapat melihat bahwa mata beberapa rekan satu timnya berbinar aneh. Pengingat misi utama menjadi wakil ketua kelas dalam 10 hari. Hadiah misi 2 poin keterampilan. Wang Ye sedikit tertegun. Ia mengepalkan tinjunya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ye Sanshi melanjutkan pidatonya, wakil ketua kelas, urusan internal memang penting, tetapi penampilan latihan lainnya juga sama pentingnya. Jika kalian punya ide, berusahalah untuk mewujudkannya. Dia lalu menatap Wang Ye lagi, kau mengerti maksudku. Aku percaya kau juga berkomitmen untuk mengembangkan dirimu di ketentaraan, jadi berusahalah sebaik mungkin. Baik, Pak, jawab Wang Ye tegas, berdiri tegak dan berteriak keras. Ia tidak akan bersikap rendah hati. Ia bertekad untuk mencapai tujuannya, jadi mengapa ia harus menahan diri? Meskipun perilakunya mungkin menyebabkan orang lain di kelas membentuk opini negatif tentangnya atau bahkan mengisolasinya untuk sementara waktu, Wang Ye tidak peduli. Ia percaya bahwa jika seseorang memiliki kemampuan, mereka harus bersaing dengannya, dan jika tidak, mereka harus melihatnya menjadi wakil ketua kelas. Sedangkan bagi mereka yang tidak yakin, Wang Ye akan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan diri dan memenangkan hati mereka. Bab 26. Pertarungan, menghindari pengucilan. Ini berantakan. Lihat apa yang kau lipat. Kita harus lembur hari ini. Pemeriksaan selimut itu mengerikan, dan meskipun alasan objektifnya adalah selimut itu baru, Ye Sanshi tidak peduli. Malah, ia menggunakannya sebagai sarana untuk menyiksa para rekrutan. Menurut Ye Sanshi, bagaimana mungkin seorang rekrutan baru belajar disiplin tanpa dipaksa hingga batas kemampuannya? Ia percaya pada pentingnya melatih dan mendorong rekrutan hingga batas kemampuannya melalui teguran, kerja lembur, dan inspeksi ketat bahkan hingga detail terkecil seperti melipat selimut. Inilah inti metode pelatihannya. Meskipun situasi Wang Ye tidak terduga, hasil akhirnya tidak banyak berubah. Sebaliknya, ia bahkan menetapkan target untuk rekrutan lain di kelasnya. Dengan menjadikan Wang Ye sebagai tolok ukur, beberapa rekrutan termotivasi untuk melampaui kinerjanya. Meskipun hal ini mungkin menyebabkan ketidakharmonisan di kelas dan bahkan menjadikan Wang Ye sebagai sasaran, Ye Sanshi tidak mempermasalahkannya. Ia percaya bahwa jika penampilan Wang Ye menginspirasi yang lain untuk mengejarnya dan meningkatkan hasil latihan mereka secara keseluruhan, maka itu adalah hal yang baik. Para rekrutan itu tampak kesal, tetapi Ye Sanshi tidak memberi mereka kesempatan berbicara. Baiklah, bawa perlengkapan mandi kalian dan ikuti aku, perintahnya. Ia mengambil baskom kuning kecilnya terlebih dahulu, lalu pergi mengambil cangkir, sikat gigi, dan perlengkapan mandi lainnya. Setelah para rekrutan mengumpulkan barang-barang mereka, ia memimpin mereka keluar dari asrama. Tidak ada kamar mandi di asrama perusahaan perekrutan, jadi para rekrutan harus mencuci tangan di wastafel di luar. Untungnya, areanya luas,
dan meskipun kerannya terbatas, mudah untuk mencuci tangan di pagi hari. Wastafel kuning yang mereka gunakan malam sebelumnya untuk merendam kaki dapat digunakan untuk mengisi air, mencuci muka, dan menggosok gigi di saluran pembuangan di sampingnya. Beberapa menit kemudian, mereka kembali ke asrama. Semua orang mulai membersihkan dengan hati-hati sesuai instruksi Ye Sanshi. Saya belum pernah mengepel lantai seperti ini di rumah. Benarkah? Waktu aku sekolah dulu, aku selalu lari duluan kalau bersih-bersih, tapi sekarang. Setelah Ye Sanshi kembali ke asrama, ia memberikan beberapa tips bersih-bersih kepada semua orang sebelum pergi dengan membawa buku catatan dan pena. Ia tidak mengungkapkan tujuannya, tetapi seseorang baru saja berteriak di lantai bawah, dan semua orang tahu bahwa ketua kelas sedang rapat. Tanpa pengawas kelas di kelas 5, semua orang jauh lebih santai. Aku pasti sudah gila gara-gara masuk tentara. Saudara-saudara, aku mulai menyesal, seru Deng Hai sambil melemparkan kain dan menarik bangku kecil dari bawah tempat tidur. Ia duduk dengan ekspresi kesal. Pacarmu gak suka tentara, ya? Kamu lakuin ini demi cinta, seseorang tertawa. Deng Hai menoleh dan mendesah, benar. Tapi sekarang, aku merasa terlalu impulsif. Kalau aku tahu tentara seperti ini, aku tidak akan datang bahkan jika kita bubar. Kamu siap putus? Canda seseorang. Ngomong-ngomong, bro, pacarmu kayak gimana? Ada fotonya? Biar semua orang lihat. Ya, tapi aku tidak akan menunjukkannya padamu, dasar pria mesum, kata Deng Hai, berinisiatif mengganti topik. Hei, menurutmu apa yang terjadi pada saudara yang kabur tadi? Apalagi? Jelas dia gagal kabur dan dibujuk untuk kembali. Lalu menurutmu apakah dia akan dihukum? Kurasa tidak. Bukankah kita baru saja melihatnya? Tidak ada yang aneh dengan adikmu itu. Tapi, kurasa ketua kelasnya pasti tidak akan menyukainya di masa depan. Dia bahkan mungkin akan mempersulitnya. Rombongan rekrutan itu tidak diawasi oleh pemimpin regu mereka, sehingga mereka agak lambat dalam bekerja dan lebih banyak fokus mengobrol. Di sisi lain, Wang Ye tidak ikut mengobrol. Ia menyadari bahwa ia tampak terisolasi karena semua orang sengaja menghindari menatapnya, kecuali satu orang, Wan Baojiang, yang pernah ditolong Wang Ye sebelumnya. Saudaraku, aku mendukungmu untuk menjadi wakil ketua kelas, kata Wan Baojiang dengan suara rendah sambil mendekati Wang Ye dengan kain di tangannya. Begitu Wan Baojiang berbicara, semua rekrutan yang sebelumnya mengobrol langsung berhenti berbicara. Meskipun asramanya kecil, semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Semua mata kini tertuju pada Wang Ye dan telinga mereka menajam, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Menjadi wakil kapten adalah kesempatan pertama untuk maju di ketentaraan. Jika Wang Ye menolak, itu hanya akan menjadi pernyataan lisan. Sebagai anak muda, siapa yang tidak ingin menonjol? Bahkan mereka yang tidak ingin bergabung dengan ketentaraan pun tetap ingin berprestasi. Jika Wang Ye berprestasi, ia bisa membanggakan keluarganya saat pulang nanti. Dari penampilannya, Wang Ye memang tampil lebih baik daripada yang lain, meskipun beberapa mungkin menahan diri atau menganggapnya pamer. Bagaimanapun, semua orang tertarik dengan apa yang dikatakan Wan Baojiang dan ingin mendengar pendapat Wang Ye. Setelah memandang Wan Baojiang dan yang lainnya, Wang Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Lalu ia memandang semua orang dan berkata, "Saya tidak suka menyembunyikan sesuatu. Saya datang ke militer untuk melakukan yang terbaik." Setelah jeda sejenak, Wang Ye melanjutkan, "Menjadi wakil ketua kelas hanyalah langkah pertama dan aku akan mengerahkan segenap kemampuanku. Jika kau punya ide, sampaikan langsung, dan kita bisa bertanding secara terbuka. Apapun bisa terjadi. Aku hanya bilang, aku tidak akan bersikap lunak padamu." Wang Ye, kata-katamu lugas. Semua orang berkompetisi secara adil. Meskipun aku merasa peluangku tipis, aku tetap ingin mencobanya, kata Gu Yingnan. Begitu Gu Yingnan selesai berbicara, yang lain mengikutinya. Deng Hai, yang berkepribadian ceria, berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, aku juga ingin menjadi orangnya, tapi kurasa aku tidak punya kesempatan. Si wajah hitamnya sepertinya keberatan denganku, tapi aku tetap akan mencobanya. Siapa tahu, mungkin akulah yang akhirnya mendapatkan posisi itu. Dengan begitu, aku dan pacarku bisa membanggakannya." Sepertinya dia sudah berubah pikiran sejak tadi, bahkan memberi Ye Sanshi nama panggilan. "Aku pasti tidak akan punya kesempatan, tapi aku akan belajar darimu," kata Zhang Ping'an sambil tersenyum konyol.
Hampir semua orang di asrama telah menyatakan sikap mereka. Wang Ye kemudian berkata, mari kita bersaing secara adil. Apapun hasil akhirnya, kita harus terus melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Dia lalu menunjukkan kain lab di tangannya dan berkata, kamu tidak ingin kalah dariku di Departemen Urusan Internal, kan? Deng Hai tersenyum dan berdiri dari bangku, dan yang lainnya juga tampak tiba-tiba bersemangat, bekerja ekstra keras saat mengepel lantai, terutama saat mengepel rangka tempat tidur mereka sendiri. Wan Baojiang masih berdiri di samping Wang Ye, dan ia mengulurkan tangan untuk mengacungkan jempol. Kamu benar-benar cocok menjadi wakil ketua kelas, katanya. Wang Ye menatapnya tanpa berkata-kata. Ia tahu Wan Baojiang memang berterus terang, tetapi ada beberapa hal yang tak perlu dikatakan secara langsung, meskipun itu benar. Sekarang semua orang menatapnya. Semoga berhasil, semuanya. Wang Ye tersenyum dan tidak menjawab Wan Baojiang. Ia lalu berjongkok dan melanjutkan membersihkan kolong tempat tidur. Bagi Wang Ye, apa yang ia lakukan hari ini bisa dianggap sebagai ajang pamer. Bergaul dengan orang lain itu penting, dan Wang Ye, seorang rubah tua yang berpengalaman bersosialisasi, sangat menyadari hal ini. Ia tidak ingin dikucilkan, dan ia ingin menunjukkan bahwa ia mampu menjadi wakil ketua kelas. Bab 27. Drama di kafetaria. Semua kelas yang bertugas ringan, berkumpul. Tepat pukul 19.10, saat Ye Sanshi baru saja melangkahkan kaki memasuki asrama, teriakan lain terdengar dari lantai bawah. Tugas kecil? Mata semua orang sedikit bingung dan heran. Tidak ada yang tahu apa itu. Lagi pula, kelas 5 sepertinya tidak punya tugas seperti itu. Melihat semua orang menatapnya, Ye Sanshi pertama-tama melihat sekeliling dan mengamati situasi bersih-bersih di asrama. Lalu berkata dengan acuh tak acuh, tugas kecil ini diatur oleh kelas. Setiap hari, satu orang akan pergi ke kantin terlebih dahulu untuk mengambil makanan untuk semua orang. Setelah mengatakan ini, dia menatap Sang Ping-an yang sedang berbaring di ranjang seberang. Sang Ping-an, pergilah hari ini. Baik, Tuan. Sang Ping-an benar-benar berdiri tegap dan memberi hormat. Nantinya, nggak perlu lapor dan memberi hormat lagi. Balas saja dengan, ya. Baik, Tuan. Baiklah, silakan. Ye Sanshi tidak banyak bicara dan membiarkan Zhang Ping-an pergi. Setelah Zhang Ping-an pergi, Ye Sanshi mengeluarkan sarung tangan putih dari sakunya dan memakainya. Ia menatap semua orang tanpa berkata apa-apa. Kemudian, ia berbalik dan menutup pintu. Wang Ye melihat tindakannya, jantungnya berdebar kencang. Ini gawat. Kalau tidak salah, sepertinya tidak ada yang membersihkan bagian belakang pintu. Benar saja, Ye Sanshi membersihkan papan kayu di balik pintu dengan tangannya dan menunjukkan noda hitam di jarinya kepada semua orang. Lihat, beginikah kebersihan yang kalian jaga? Wajah Ye Sanshi memucat saat ia melihat sekeliling. Deng Hai, ulangi apa yang kukatakan tentang kebersihan. Deng Hai dipanggil, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Namun, ia sudah dikucilkan, jadi ia tak punya pilihan selain mengulangi apa yang dikatakan Ye Sanshi tentang kebersihan. Lapor, Pak. Ketua kelas, Anda baru saja mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dalam membersihkan. Seluruh asrama, termasuk sudut-sudut koridor di luar, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, harus dilap dengan lap hingga bersih, jawab Deng Hai dengan enggan. HMPH, jadi ini jawaban yang kau berikan padaku sekarang? Ye Sanshi memasang wajah tegas dan berkata dengan suara berat, hari ini hari pertama, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Deng Hai, pintunya sekarang ada di tanganmu. Deng Hai jelas-jelas mengumpat dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain menjawab ya, dan kemudian pergi mengambil kain lap. Selanjutnya, Ye Sanshi memeriksa tempat-tempat lain. Sama seperti ketika mereka memeriksa lipatan selimut, situasinya sangat buruk. Bahkan ketika semua orang sedang membersihkan, mereka sudah berusaha keras. Namun, jelas bahwa setiap orang yang baru bergabung dengan tentara belum beradaptasi dengan standar yang keras. Sarung tangan putih itu awalnya berwarna putih bersih, tetapi setelah Ye Sanshi selesai memeriksanya, kelima jari dan bahkan bagian dalam telapak tangannya telah berubah warna. Kecuali Zhang Ping-an yang sedang bertugas, semua orang di kelas kembali merapikan kain lap mereka. Untungnya, tidak ada hukuman, hanya omelan dan umpatan. Wang Ye dan yang lainnya juga mendengar situasi ini. Bukan hanya kelas mereka sendiri, tetapi juga kelas sebelah.
Suara umpatan para pengawas kelas terdengar dari balik dinding. SSST. Sebuah peluit berbunyi. Wang Ye mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.20. Baiklah, kumpul di bawah. Ye Sanshi tidak terlalu lama mengganggu semua orang. Dalam 10 menit ini, tempat-tempat di asrama yang tidak memenuhi standar diperbaiki di bawah pengawasannya. Di bawah arahannya, seluruh kelas tidak berhamburan seperti sebelumnya. Mereka malah berbaris, keluar dari asrama, dan berkumpul di luar gedung. Persatuan adalah kekuatan. Kekuatan ini adalah besi, kekuatan ini adalah baja. Kalian tidak bisa buka mulut? Sudah berapa lama? Kenapa masih begini? Aku ingin mendengar suara. Mulai lagi. Di depan kantin, ada hampir 100 rekrutan. Mungkin 90% dari mereka ingin bergegas dan menendang Wu Jianfeng, lalu menahan dan memukulinya. Mereka sudah bisa mencium aroma harum di kantin, tapi orang ini malah tidak mengizinkan mereka masuk langsung setelah mengantar semua orang. Dia malah ingin mereka berkumpul di pintu masuk kantin dan bernyanyi dulu. Selain itu, bahkan ketika mereka bernyanyi, ia selalu mengeluh bahwa semua orang tidak bernyanyi dengan cukup keras. Akhirnya, ia bahkan sampai mengatakan bahwa mereka bernyanyi tanpa emosi. Bagaimana mungkin ia mengharapkan mereka menuangkan emosi mereka ke dalam lagu Unity is Strength ketika mereka meneriakannya dengan lantang? Wang Ye tidak tahu bagaimana melakukannya, dan rekrutan lainnya jelas berada di perahu yang sama. Mereka hanya bisa menahan siksaannya. Para rekrutan yang lapar menyanyikan Unity is Strength selama lebih dari 10 menit di pintu masuk kantin, di mana aroma makanan tercium di udara. Namun, rasa kesal mereka semakin menjadi-jadi. Akhirnya, sang sersan mengalah dan mengizinkan mereka masuk ke kafetaria, yang berisi 10 meja bundar besar, dengan seorang rekrutan berdiri di samping masing-masing meja. Tidak perlu instruksi lebih lanjut, para rekrutan tahu persis kemana harus pergi dan segera menuju ke posisi regu masing-masing. Wah, makanan di tentara memang semewah itu? Betapa borosnya. Saat memasuki kantin dan mengamati hidangan di atas meja, beberapa rekrutan menghela napas pelan. Sebuah baskom besar diletakkan di tengah, berisi ubi jalar, bakpao kukus, dan panekuk goreng. Mangkuk-mangkuk nasi juga ditata mengelilingi meja, masing-masing berisi bubur, sebotol susu, sebuah apel, dan sebuah pisang. Bagi banyak dari mereka, itu adalah sarapan paling mewah yang pernah mereka alami. Sudah kubilang kau boleh mulai? Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari belakang. Wang Ye berbalik dan melihat meja kelas 7, di mana ketua kelas sedang memegang sepasang sumpit, tampak jelas frustrasi. Di kelas 7, salah satu rekrutan menutupi tangannya, dan sebuah roti jatuh ke tanah. Ia berdiri di sana dengan wajah merah dan malu, bingung harus berbuat apa. Ambil, teriak pemimpin regu mereka sekali lagi. Rekrutan itu tak berani melawan dan segera berjongkok untuk mengambil roti itu. Duduklah. Waktumu 3 menit, perintah pemimpin regu. Ia tidak terus memarahi rekrutan itu, tetapi rekrutan lainnya hanya bisa meliriknya. Kenapa kau menatapku? Duduklah, kata Ye Sanshi dengan tenang, lalu duduk. Baiklah, ayo makan, seru Jianfeng sambil mengambil sumpitnya dan berbicara kepada meja tempat hanya dia dan instrukturnya duduk. Para rekrutan yang lapar di kantin mulai makan, tetapi saraf mereka masih tegang karena berbagai pengawas kelas menatap mereka dengan tajam seolah-olah ingin memakannya hidup-hidup. Di kelas 5, Deng Hai bergerak cepat, memasukkan panekuk goreng ke mulutnya. Wang Ye segera menariknya kembali dan memberi isyarat agar ia mengamati Ye Sanshi. Sesaat kemudian, Deng Hai memegang panekuk dan membuka mulutnya, bingung harus berbuat apa. Monitor kelas C, apa kau mau ini? Dia tergagap, sambil menawarkan pankek itu pada Ye Sanshi. Ye Sanshi mendengus dingin dan mengambil panekuk itu tanpa ragu. Setelah menggigitnya, ia menatap rekrutan lainnya dan berkata, kalian semua melamun saja? Makanlah. Bab 28. Bisakah Anda membantu saya nanti? Para rekrutan baru, meskipun beberapa di antaranya awalnya enggan bergabung dengan tentara, dipenuhi fantasi tentang kehidupan militer mereka di masa depan setelah memutuskan untuk mendaftar. Mereka berfantasi tentang keindahan kamp militer, memegang tombak baja di tangan mereka, melindungi negara mereka, dan melakukan perbuatan baik. Namun, kenyataan segera menyadarkan mereka. Jika perawatan yang mereka terima tadi malam awalnya sesuai dengan fantasi batin mereka,
Mungkin saja perawatan itu bahkan melampaui ekspektasi mereka. Namun hari ini, setelah peluit pagi berbunyi pukul 4, segalanya telah jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Komandan kompi itu bajingan yang keras dan galak, dan pengawas kelas itu tidak manusiawi. Kesan indah yang mereka miliki tentang kehidupan militer tadi malam telah berubah total. Banyak dari mereka bahkan mulai menyesali keputusan mereka untuk bergabung dengan tentara. Mereka menyesal datang ke sini dan mendaftar. Selimutnya terlalu sulit dilipat, persyaratan kebersihannya terlalu ketat, dan bahkan saat makan pun, ada banyak aturan yang harus diikuti. Namun, makanan yang disajikan sangat lezat, dan tidak ada yang mengeluh tentang aturan tersebut. Ketua kelas telah mengajari semua orang cara bernyanyi sebelum makan, menunggu panggilan makan dari komandan kompi, dan menunggu ketua kelas makan terlebih dahulu. Banyak rekrutan yang tidak terbiasa dengan hal ini dan merasa tidak nyaman. Namun, mereka tahu mereka harus beradaptasi. Mereka berada ribuan mil jauhnya dari rumah, kartu identitas mereka telah dicabut, dan mereka kini berstatus militer. Untuk siapa kau menyimpannya? Tiba-tiba, suara Ye Sanshi menyelamatkan Wang Ye, membuatnya mendongak. Ia mengikuti arah pandangan Ye Sanshi dan menyadari bahwa Song Yuejin lah yang menjadi pusat perhatian mereka. Song Yuejin tanpa khawatir dan menjawab, aku tidak suka wortel. Wang Ye kemudian melihat roti robek di samping mangkuk bubur Song Yuejin, dengan wortel parut di dalamnya. Kalau nggak mau, ya jangan diambil. Tapi kalau diambil, ya harus dimakan. Ambil saja. Suara Ye Sanshi tegas saat memarahi Song Yuejin. Kelas 5 tiba-tiba menjadi pusat perhatian di kantin. Ekspresi Song Yuejin tampak tidak nyaman saat ia ragu-ragu meraih roti. Jelas ia tidak suka wortel, dan mungkin ia merasa kesal. Namun, masalahnya sudah muncul. Suasana tegang, tapi tiba-tiba, Wang Ye berdiri dan berkata, aku akan memakannya. Aku suka wortel. Ia mengulurkan tangan dan mengambil roti dari tangan Song Yuejin. Wang Ye memperhatikan roti itu telah disobek dengan tangan, dan karena ia belum memakannya, tidak ada salahnya memakannya. Ia ingin memenangkan hati teman-teman sekelasnya untuk menjadi wakil ketua kelas, dan membantu rekan adalah cara untuk menunjukkan persatuan, yang selalu ditekankan oleh tentara. Meskipun mungkin dimarahi oleh Ye Sanshi, Wang Ye tidak takut. Ia percaya bahwa membantu orang lain adalah bentuk persatuan. Bukankah tentara selalu menekankan persatuan? Bukankah membantu kawan merupakan bentuk persatuan? Ye Sanshi mendengus, ini pertama dan terakhir kalinya. Ingat, tentara melarang keras membuang-buang makanan. Ambil hanya apa yang bisa kau makan, dan makan semua yang kau ambil. Lalu dia bertanya, kenapa kalian semua duduk di sana dengan linglung? Apa kalian tidak mau makan? Para rekrutan itu segera menundukkan kepala dan melanjutkan makan dalam diam. Waktunya habis. Sebuah suara dari kelas 7 menyelamatkan mereka. Wang Ye melirik arlojinya dan menyadari baru 3 menit berlalu. Para rekrutan kelas 7 memasang raut wajah getir, tetapi ketua kelas mereka tampak acuh tak acuh. Ia meletakkan sumpitnya dan berdiri. Pasukan jaga akan tetap di belakang untuk membersihkan, sementara kalian semua akan mengikuti saya, perintah pengawas kelas 7. Semua orang di kafetaria memperhatikan kepergian mereka, tetapi komandan kompi dan instruktur tidak berkata apa-apa. Para pemimpin regu lainnya terus makan, dan beberapa bahkan memarahi para rekrutan baru karena menonton adegan itu. Ye Sanshi juga memarahi mereka. Jika kalian sangat suka menonton, mengapa kalian tidak mengikuti mereka dan menonton sebanyak yang kalian mau? Wang Ye dan yang lainnya segera berbalik dan pergi. Meskipun Wang Ye penasaran apakah akan ada hukuman untuk kelas 7, ia tidak ingin mengambil risiko mendapat masalah dengan berlama-lama di belakang. Wang Ye tahu bahwa mengikuti kelas 7 itu tidak masuk akal. Lagi pula, ia masih lapar. Tak lama kemudian, hanya tersisa satu rekrutan yang bertugas di meja, dan seorang veteran dari dapur menghampiri mereka dan memberi instruksi. Kalian tidak perlu mencuci piring kelas kalian hari ini. Bawa piring dan sisa makanan ke dapur, dan saya akan menunjukkan tempat menaruhnya. Saat makan siang, pastikan untuk menghabiskan sisa makanan sebelum kalian pergi makan. Kelas mereka telah mengambil cukup banyak makanan saat bertugas, dan mustahil menghabiskan semuanya dalam 2 menit. Di ketentaraan, membuang-buang makanan dilarang keras, seperti yang ditekankan Ye Sanshi. Wang Ye dan yang lainnya makan makanan mereka dengan patuh dan tidak berbicara. Zhang Ping'an menghabiskan semua makanannya dalam 10 menit. Tanpa bertanya apakah semua orang sudah kenyang atau perlu diisi ulang, Ye Sanshi memberi perintah, Zhang Ping'an, tetaplah di belakang untuk membersihkan,
Dan kalian semua, ikuti aku. Saat mereka sedang dalam perjalanan, seluruh rombongan berkumpul di kantin untuk bernyanyi. Namun, mereka tidak harus melakukannya saat pergi. Mereka hanya perlu mengikuti ketua kelas mereka. Namun, Ye Sanshi tidak membiarkan mereka pergi tanpa aturan baru. Ia mengajarkan mereka bahwa dalam ketentaraan, 2 orang harus berjalan berdampingan, 3 orang harus membentuk barisan, dan jika lebih dari 3 orang, mereka harus berjalan dalam satu barisan. Wang Ye dan rekan-rekan rekrutannya mengikuti aturan ini saat mereka melanjutkan pelatihan di ketentaraan. Begitu kita kembali ke asrama, istirahatlah. Kalian boleh ke kamar mandi kalau perlu. Kalau tidak mau, kalian boleh duduk sebentar, tapi jangan berbaring di tempat tidur. Ye Sanshi memberitahu semua orang sekembalinya mereka ke asrama. Ia menambahkan, ingat, ini bukan waktunya tidur. Tidak boleh ada yang berbaring di tempat tidur. Ini adalah aturan lain, dan Wang Ye tidak terkejut karenanya. Ia telah mengetahui aturan ini sebelum bergabung dengan tentara. Namun, beberapa rekrutan mungkin tidak menyadarinya. Bagaimanapun, semua orang mulai merasa mati rasa terhadap aliran aturan dan regulasi yang terus-menerus di ketentaraan. Ada peraturan untuk segalanya di ketentaraan, jadi tidak mengherankan bahwa para rekrutan tidak diizinkan berbaring di tempat tidur di luar jam tidur. Tuan, saya harus pergi ke kamar kecil, Wang Ye melapor pada Ye Sanshi. Aku juga ikut. Deng Hai cepat-cepat menambahkan. Ye Sanshi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Oke, pergi. Wang Ye dan Deng Hai meninggalkan asrama bersama. Di koridor, Deng Hai menghela napas lega dan bergumam dalam hati. Fiuh, akhirnya udara segar. Wang Ye tersenyum dan menjawab, itukah yang kau sebut kebebasan? Kita hanya punya 2 menit untuk ke toilet. Deng Hai mengangguk setuju. Ya, aku merasa bebas asalkan aku bisa lepas dari pandangan Black Facie sedetik saja. Lalu dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan berbisik, Kakak, bisakah kau membantuku nanti? Wang Ye menatapnya dengan ekspresi bingung. Kamu butuh bantuanku untuk apa? Saya ingin merokok setelah makan malam, tapi kami tidak diizinkan, jelas Deng Hai. Wang Ye terdiam dan merasa sedikit menyesal. Ia bahkan tidak merasa perlu ke toilet lagi dan memutuskan untuk kembali ke asrama. Dia tak percaya Deng Hai lupa bahwa merokok dilarang keras selama masa rekrutmen, apalagi mereka baru diberitahu sehari sebelumnya. Dan kenapa Deng Hai malah membawa rokok? Bab 29. Perdamaian hanya dapat dicapai di punggung prajurit kita. Kamu menyembunyikan rokok? Tanya Wang Ye dengan heran. Deng Hai mengangguk, lalu mendekatkan diri dan berbisik, Kak, kalau kamu mau merokok, nanti aku kasih beberapa hisapan. Aku cuma punya 1 bungkus, dan isinya sudah hampir habis. Wang Ye langsung menolak. Tidak, aku tidak mau merokok. Meskipun ia sesekali merokok di kehidupan sebelumnya, ia tidak kecanduan. Ia membeli 2 batang rokok sebelum mendaftar, tetapi hanya sebagai tindakan pencegahan. Ia bahkan tidak terpikir untuk merokok dan tidak bereaksi ketika Ye Sanshi memperingatkan mereka tentang larangan merokok selama masa rekrutmen. Wang Ye menggelengkan kepalanya tak percaya. Ia tak percaya Deng Hai menyembunyikan rokok dan rela mengambil risiko ketahuan merokok selama masa rekrutmen. Dia menatap temannya dan mengingatkannya, sekarang terlalu banyak orang di sekitar, dan selalu ada orang di toilet. Bagaimana kamu bisa merokok tanpa ketahuan? Hati-hati. Deng Hai mengangguk, aku tahu. Aku hanya akan mengisapnya beberapa kali. Dan kalau tidak ada orang, bisakah kau mengawasiku? Kumohon, saudaraku. Apalagi yang bisa dikatakan Wang Ye? Ia merasa sangat tidak berdaya bertemu dengan sosok seperti itu. Baiklah, hati-hati nanti. Kalau sempat, hisap saja beberapa kali. Wang Ye berharap ada arus orang yang keluar masuk kamar mandi agar tidak tertipu lagi oleh pria itu. Namun, kenyataan ternyata berbeda dari harapannya, karena saat itu tidak ada orang lain di kamar mandi. Ia menduga itu karena pengawas kelas lain belum membubarkan siswa mereka. Kak, aku hisap dulu 2 suap. Cuma 2 suap. Melihat tidak ada siapapun di toilet dan tidak ada yang masuk dari luar, Deng Hai bahkan tidak menunggu Wang Ye keluar dari toilet sebelum ia menarik celananya dan berjongkok. Kemudian, ia mengeluarkan korek api dan sebatang rokok kusut dari kaos kakinya sebelum berlari ke lubang terdalam dan berjongkok. Ayah! Terdengar suara pemantik api. Wang Ye melihat kepulan asap tipis mengepul dari dalam kamar mandi. Merasa tak berdaya,
Ia hanya bisa berdiri di dekat pintu dan mendengarkan keributan di luar. Deng Hai sepertinya tahu apa yang sedang dilakukannya, atau mungkin ia hanya dikendalikan oleh kecanduan merokoknya. Begitu menyalakan rokok, ia menghisap 2 atau 3 kali dengan rakus seperti hantu kelaparan. Ia menghabiskan sepertiga rokoknya sebelum buru-buru mematikannya di sol sepatunya. Baiklah, terima kasih, saudaraku, kata Deng Hai sambil cepat-cepat menyingkirkan sisa rokok dan korek apinya sambil berdiri. Kurasa sebaiknya kau hentikan kebiasaan ini. Kalau tidak, kalau kau terlalu banyak berjalan di malam hari, kau pasti akan bertemu hantu, saran Wang Ye, merasa agak tak berdaya menghadapi situasi ini. Ia lalu berjalan menuju lubang toilet dan mulai menggunakan toilet. Aku tahu. Bukankah ini sangat tidak nyaman? Sambil berbicara, ia berlari ke jendela. Ia membuka mulut dan bernapas berat. Wang Ye menatapnya tanpa berkata-kata. Orang ini sungguh licik. Deng Hai bukan hanya berani, tetapi juga teliti. Ia bahkan menyadari mulutnya berbau asap dan berlari ke jendela untuk mengusir baunya. Wang Ye tidak mengatakan apa-apa saat mereka mendengar langkah kaki mendekat dari luar. Setelah menggunakan kamar mandi, Wang Ye mencuci tangannya di wastafel di luar dan berjalan kembali ke asrama bersama Deng Hai, tanpa ketahuan. Deng Hai tidak merokok berlebihan, dan dengan napasnya yang teratur, Ye Sanshi tampaknya tidak menyadari bau asap rokok ketika mereka kembali ke asrama. Hanya dalam waktu singkat, Deng Hai sudah menyelinap ke kamar mandi untuk merokok beberapa kali. SSST. Tepat pukul 8, peluit berbunyi dari lantai bawah, menandakan dimulainya kegiatan berikutnya. Seluruh kompi berkumpul kembali, tetapi kali ini, Komandan Kompi tidak memerintahkan mereka untuk tetap di tempat. Bersama instruktur, mereka memimpin semua orang menuju gerbang perkemahan. Begitu mereka tiba, para rekrutan berbaris membelakangi bendera, menghadap gerbang. Hari ini menandai dimulainya pelatihan militer resmi kalian, Wu Jianfeng mengumumkan sambil mengamati rombongan. Ia lalu menoleh dan menunjuk ke pintu yang terbuka di belakangnya. Dunia luar adalah tempat yang indah, penuh dengan beragam makanan, minuman, dan hiburan. Saya mengerti bahwa banyak dari Anda yang sebelumnya tidak patuh dan menikmati kesenangan-kesenangan di luar sana, lanjut Wu Jianfeng. Tapi aku ingin menegaskan sesuatu. Sejak kau masuk ke kamp militer ini, segala sesuatu di luar sana tak lagi relevan bagimu. Setidaknya selama 2 tahun ke depan, semua itu tak akan berarti apa-apa dalam hidupmu, tegasnya. Setelah jeda singkat, Wu Jianfeng berteriak lagi, tahukah kalian mengapa ada begitu banyak dunia yang indah dan damai di luar sana? Tak ada jawaban dari para rekrutan, tetapi Wu Jianfeng tak membutuhkan jawaban untuk melanjutkan. Itu karena kami para prajurit berada di luar, lanjut Wu Jianfeng dengan nada memerintah. Di dunia ini, tidak ada yang namanya masa damai. Yang ada hanyalah seseorang yang memikul beban berat agar kalian bisa terus maju. Dulu, kalian hanyalah orang biasa. Kalian bisa menikmati kedamaian dan segala hal baik yang menyertainya. Namun, identitas kalian kini telah berubah. Sejak kalian mengenakan seragam militer, membatalkan kartu identitas, dan mendaftarkan status militer kalian menjadi pemegangnya, jelasnya. Di belakang kita ada keluarga kita, saudara-saudari kita, dan tanah air kita, lanjut Wu Jianfeng dengan penuh semangat. Kawan-kawan, martabat hanya ditemukan di ujung pedang, dan kebenaran hanya berada dalam jangkauan meriam. Kedamaian hanya dapat diraih di punggung para prajurit kita. Hanya ketika kita berdiri, kita dapat melihat cahaya ribuan rumah di belakang kita, dunia yang penuh warna di luar sana, dan kedamaian serta kepuasan sesama warga desa, tegasnya dengan penuh keyakinan. Kawan-kawan, bersediakah kalian menjadi prajurit sejati dan memikul tanggung jawab berat ini? Aku bersedia, teriak para rekrutan serempak. Tak ada veteran yang mencaci maki mereka, tetapi suara mereka lebih keras dari sebelumnya. Energi di udara terasa nyata, dan darah semua orang mendidih karena kegembiraan. Wang Ye, meskipun telah bereinkarnasi dan berpenampilan dewasa, tetap saja merasakan adrenalinnya terpacu. Ia tetaplah seorang pria, dan betapapun dewasanya ia tetap menikmati kesenangan-kesenangan sederhana dalam hidup. Bagus, sangat bagus. Wu Jianfeng memuji mereka dengan keras, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan. Ia kemudian berbalik dan melambaikan tangan, memberi isyarat agar pintu ditutup. Pintu listrik itu perlahan tertutup, dan penghalang di luar didorong mendekat oleh sekelompok veteran. Saat pintu tertutup, para rekrutan yang tadinya bersemangat mulai merasa gelisah lagi. Beberapa berdiri dan mengintip keluar, ingin melihat sekilas dunia luar.
Yang lain menyeka air mata, dan beberapa bahkan mengepalkan tangan erat-erat. Perusahaan rekrutmen Resimen Pahlawan Iron Bones 2009 akan resmi memulai pelatihan umum instruktur Kang Hua yang berdiri di belakang Wu Jianfeng. Sebagai instruktur, Kang Hua akhirnya mendapat kesempatan untuk meneriakkan kata-kata ini, dan ia segera mulai mengarahkan para rekrutan. Baris pertama, ikuti aku, perintahnya. Peleton kedua, ikuti aku. Ketiga komandan peleton dari perusahaan perekrutan maju dan memimpin peleton masing-masing ke lokasi terpisah. Wang Ye, yang merupakan bagian dari peleton kedua, mengikuti komandannya ke lapangan basket di belakang gedung asrama. Pelatihan telah resmi dimulai, dan para rekrutan siap menghadapi tantangan menjadi prajurit sejati. Bab 30. Bertarung dengan pengawas kelas. Perhatian. Santai saja. Belok kanan. Di lapangan basket, ketiga kelas dipisahkan dan dipimpin oleh ketua masing-masing. Kelas Wang Ye, kelas 5, masih di bawah komando Ye Sanshi. Seluruh kelas menempati area yang telah ditentukan di lapangan dan berlatih metode rotasi, dengan setiap anggota bergantian berputar. Sang Ping-an, dasar bodoh. Apa yang kau lakukan? Ye Sanshi mengumpat, menatap wajah Zhang Ping-an yang memerah. Aku tidak tahu apakah refleksmu payah, tapi kenapa kau selalu selangkah di belakang orang lain? Ia terus memarahinya. Wang Ye menatap Zhang Ping-an, yang pertama kali berbalik, merasa tak berdaya. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk membantu. Lanjutkan. Lihat ke kiri dan ke kanan lagi. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Geram Ye Sanshi, menatap Zhang Ping-an dengan tajam. Ye Sanshi menatap semua orang sekali lagi dan berteriak, perhatian. Kali ini, semua orang berdiri tegak tanpa hambatan. Meskipun Zhang Ping-an tampak agak lambat, ia berhasil menyusul. Namun, ketika Ye Sanshi memerintahkan mereka untuk berbelok ke kiri lagi, langkah kaki Zhang Ping-an menjadi panik. Ia menunggu semua orang mengangkat kaki sebelum melirik gugup ke arah rekrutan di sampingnya, lalu buru-buru mengikutinya dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Ye Sanshi menahan keinginan untuk melompat dan menendangnya, mengingatkan dirinya sendiri bahwa Zhang Ping-an adalah calon juru masak di dapur ini, dan dia harus menahannya. Hah! Dia menarik napas dalam-dalam. Ye Sanshi menghampiri Zhang Ping-an, dan sambil menundukkan kepalanya ketakutan, Ye Sanshi menahan amarahnya dan berkata dengan ramah. Jangan gugup, katanya. Ingat, begitu kau mendengar perintahku, segera belok ke kiri. Jangan ragu. Aku tidak akan memarahimu bahkan jika kau melakukan kesalahan. Zhang Ping-an mengangkat kepalanya, masih tampak ragu. Tapi dia bukan satu-satunya. Para rekrutan lainnya, terutama Deng Hai, tampak sama terkejutnya. Namun, sikap Ye Sanshi segera berubah, dan ia kembali bersikap tegas. Apa yang kau lihat? Bentaknya. Aku secara khusus merujuk pada Zhang Ping-an. Dia punya lisensi koki. Bagaimana denganmu? Apa kau punya kemampuan? Kalau tidak, jaga sikapmu. Kalau kau membuat kesalahan, lihat sol sepatuku yang ukuran 42. Aku akan menendangmu atau tidak. Realitas menghantam keras, dan para rekrutan kelas 5 mulai menyadari kerasnya kehidupan di kamp militer. Perkataan Ye Sanshi tidak diterima dengan baik oleh beberapa rekrutan, yang mengira ia memberikan perlakuan istimewa kepada Zhang Ping-an hanya karena ia memiliki sertifikat koki. Namun, tidak ada yang berani berbicara dan menantangnya. Di mata banyak rekrutan, dapur dianggap sebagai tempat bagi para prajurit yang tidak berguna, dan mereka percaya bahwa mereka datang ke militer untuk menembak senjata, bermain dengan meriam, dan mengendarai tank. Mereka semua adalah remaja laki-laki berusia 18 atau 19 tahun yang belum mengalami realitas masyarakat yang menghancurkan. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan pemahaman mereka yang paling murni tentang dunia. Hanya Wang Ye yang tahu bahwa regu dapur adalah kesempatan yang sangat baik bagi prajurit biasa. Namun, ia bukan salah satu dari mereka. Sejak ia memutuskan untuk bergabung dengan tentara dan membangunkan sistemnya, jelas bahwa ia tidak akan bisa tetap menjadi prajurit biasa. Dengan pemikiran ini, tubuh dan pikiran Wang Ye segera bertindak saat Ye Sanshi mengeluarkan perintah lain. Transformasi skill berhasil. Wang Ye bertanya-tanya seberapa berguna skill itu setelah transformasinya. Sebenarnya, ia masih bisa melakukan tugasnya dengan sempurna tanpa bergantung pada skill tersebut. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk mengujinya. Lagi pula, ini adalah kesempatan gratis untuk mencoba.
Siapa tahu, mungkin ada manfaatnya jika meningkatkan skill tersebut. Persetan dengan ibumu, kau pikir kau siapa? Tiba-tiba, sebuah raungan marah terdengar dari tak jauh dari sana. Tiba-tiba, semua siswa di kelas 5 menoleh. Ye Sanshi pun mengikuti, dan sesaat kemudian, ia mengabaikan para siswa dan berlari menghampiri. Astaga, orang itu berkelahi dengan ketua kelas, seru salah satu siswa. Deng Hai, yang berdiri di samping Wang Ye, membelalakan matanya karena terkejut. Orang yang sangat galak, kata Gu Yingnan. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang terkejut dengan pertengkaran mendadak itu. Siswa kelas 5 lainnya juga sama tercengangnya. Di area latihan kelas 4, seorang rekrutan terlihat sedang bertengkar hebat dengan pemimpin regu mereka. Tiba-tiba, situasi memanas dan mereka mulai berkelahi secara fisik. Seolah-olah mereka telah kehilangan akal sehat, dan dalam sekejap, keduanya tergeletak di tanah. Para rekrutan lain dari kelas 4 berdiri di sana, tanpa ingin campur tangan dan menghentikan perkelahian, tetapi mereka hanya mengepung kedua petarung itu dan tidak melakukan apapun. Seseorang dari kerumunan berteriak, "Berhenti berkelahi." "Apa yang kalian lakukan?" "Berhenti." Pada saat itu, Ye Sanshi bergegas mendekat, berteriak dari jarak belasan meter. Setelah selesai berbicara, ia berlari ke depan. Berbeda dengan rekrutan lainnya, Ye Sanshi tidak bisa diandalkan. Setibanya di lokasi, ia langsung membungkuk dan mengulurkan tangan untuk memisahkan para petarung. Di bawah pimpinannya, kelompok rekrutan kelas 4 akhirnya bertindak. Salah satu dari mereka memeluk rekrutan yang telah berkelahi dengan pemimpin regu mereka. Rekrutan itu masih berteriak sekeras-kerasnya, memprotes, "Aku tidak datang ke sini untuk disiksa. Brengsek, orang tuaku tidak pernah memukulku. Apa hakmu memukulku?" Sambil memprotes, kakinya mengayun-ayun liar di udara. Setelah ditarik, rekrutan itu hanya bisa menendang udara, tak mampu melanjutkan pertarungan. Dari perilakunya, jelas terlihat bahwa ia telah kehilangan akal sehatnya atau begitu marah hingga mengabaikan kewaspadaan. "Orang ini tidak akan mundur bahkan setelah dipukuli," kata Deng Hai sambil menyeringai saat menyaksikan kejadian itu. "Panutan kami," tambah Wan Baojiang. Wang Ye menatap Wan Baojiang dengan rasa tak percaya. Ini adalah orang yang sama yang hampir bertarung dengan Ye Sanshi dini hari tadi. Wang Ye bertanya-tanya, jika Ye Sanshi berani membalas saat itu, apakah Wan Baojiang akan mampu menahan diri untuk tidak membalas? "Hehe, saudarawan, kamu hebat sekali," ujar rekrutan lain, mengingat penampilan Wan Baojiang sebelumnya. Pada saat itu, seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Menurutmu, sebaiknya kita pergi ke sana dan menonton pertunjukannya?" Karena dia melihat bukan hanya komandan regu ke-6, tetapi juga komandan peleton kedua dan anggota baru regu mereka juga berlari menghampiri. Tiba-tiba, semua orang di kelas 5 sedikit tergoda. Deng Hai memutar matanya dan berkata, "Jika kita berlari dan mengatakan bahwa kita membantu, ketua kelas tidak akan memarahi kita." "Ayo kita berangkat," setuju rekrutan lainnya. Dengan itu, para rekrutan kelas 5 yang tadinya patuk kini berlari ke tempat terjadinya perkelahian, termasuk Wang Ye. Para rekrutan kelas 5 hanya datang untuk menonton pertarungan. Sudah menjadi sifat mereka untuk menikmati hiburan seperti itu. Mereka ingin lebih dekat dengan aksi tersebut agar dapat melihatnya lebih jelas. "Ketua kelas, kami di sini untuk membantu," teriak Deng Hai, bahkan sebelum mereka tiba. Ye Sanshi, yang sedang menggendong pemimpin regu keempat, melotot ke arah mereka ketika melihat para rekrutan regu kelima mendekat. "Kalian mau mengacau?" "Enyahlah," geramnya kepada mereka. Meskipun sudah diperingatkan, para rekrutan itu tidak pergi. Mereka malah berhenti berlari dan tetap berdiri di tempat. Jarak mereka kini hanya sekitar 10 meter, cukup dekat untuk melihat pertempuran dengan jelas.